1, 2, 3, nah everybody, masih bersama saya. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film berjudul London Dream, yang dimana film ini dibintangi oleh Abang Salman Khan, Ajay Devgan, dan lain-lain. Secara ringkasnya, film ini berkisah tentang seorang pemuda desa dari pelosok negeri India yang bercita-cita untuk menjadi musisi kelas dunia. Dan mampukah ia mencapai impiannya? Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. बाबूजी मुझे अपने ढाबे में झोंक के दम लेंगे. Di awal film tampaklah dua orang sahabat yang bernama Manu dan Arjun, yang dimana Manu adalah anak polos yang setiap harinya hanya bersenang-senang. Sementara Arjun adalah anak yang bercita-cita untuk menjadi penyanyi terkenal. Namun di lain sisi, cita-cita Arjun tidak didukung oleh kedua orang tuanya. Meski tidak mendapat dukungan dari orang tuanya, namun Arjun tidak putus asa dan ia terus melatih bakat musiknya. Bahkan untuk mewujudkan mimpinya, sesekali Arjun pernah berdoa agar ayahnya segera meninggal, supaya tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan mimpinya. इसलिए मेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर कर दे भगवान. Benar saja, beberapa hari kemudian akhirnya ayah Arjun meninggal dunia. Dan setelah kepergian sang ayah, Arjun lantas diajak pamannya untuk tinggal bersamanya di kota London. Sementara itu, sebagai tanda perpisahan, Manu memberikan sulingnya kepada Arjun sebagai kenang-kenangan. ये ले, pungi baja और खुश रह. Saat di dalam pesawat, Arjun mencoba untuk memainkan seruling pemberian Manu. Namun siapa sangka jika sang paman yang juga membenci musik sama seperti ayahnya, lantas memperingatkan agar Arjun tidak lagi memainkan musik dan melupakan mimpinya untuk menjadi seorang musisi. Sehingga Arjun yang merasa takut hanya bisa menuruti perkataan sang paman. Namun sesampainya di bandara, Arjun memilih untuk melarikan diri dan memilih pergi meninggalkan sang paman. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Arjun memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan. Hingga akhirnya terkumpullah sedikit uang, dan dengan uang tersebut Arjun memutuskan untuk mendaftar ke sekolah musik. Beberapa tahun berlalu dan kini Arjun sudah beranjak dewasa. Lalu untuk mewujudkan mimpinya guna menjadi musisi terkenal, dia lantas menuju ke pusat kota London untuk mengadakan konser kecil-kecilan. Yang dimana dia bertujuan agar aksinya ini bisa viral dan membuatnya lebih dikenal. Dan atas aksinya tersebut, dia mendapat teman baru yang bernama Suhaib dan Hasim yang akan menjadi seorang gitaris. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk sebuah grup band dan menamainya London Dreams. Sementara itu, akibat dari aksinya tersebut, Arjun harus berurusan dengan hukum. Namun dampak positifnya, dia mendapat undangan untuk mengikuti audisi Blockbuster. For Blockbuster Music's next audition. Di lain sisi, kini Manu tumbuh menjadi pemuda polos yang santuy, pemalas, beban keluarga, dan suka menggoda para wanita. Namun Manu juga memiliki bakat luar biasa dalam hal bermusik, dan ia memiliki orkes yang bernama Raja Rani Band. Di malam harinya, Manu menghubungi Arjun untuk sekedar bertanya kabar. Halo? Hei Manu. Beberapa hari berlalu, akhirnya waktu audisi Blockbuster telah tiba. Di sini Arjun berkenalan dengan seorang dancer bernama Priya. Tanpa ragu, Arjun mengajak Priya untuk bergabung menjadi dancer di dalam grup bandnya. हमारे बैंड के साथ ऑडिशन दोगी? I'm in. Beberapa saat kemudian akhirnya giliran mereka untuk tampil telah tiba, dan syukurlah mereka berhasil menarik perhatian pemilik Blockbuster yang bernama Simon. Hingga akhirnya di bawah manajemen Simon, grup band Arjun semakin hari semakin terkenal berkat lagu-lagunya yang kian diminati oleh masyarakat. Dan hanya butuh waktu singkat, kini Arjun telah memiliki segalanya. Di lain sisi, kini mulailah timbul rasa cinta Arjun terhadap Priya. Namun Arjun memutuskan untuk menyembunyikan perasaannya tersebut sampai dirinya bisa mewujudkan mimpinya untuk bernyanyi di Stadion Wembley. Di lain tempat, Manu yang terus ditagih hutang oleh teman-temannya lantas menelepon Arjun dan memberitahunya jika dia akan segera menikah. Maka dari itu, Manu menyuruh agar Arjun segera pulang ke India. Yang dimana sebenarnya menikah hanyalah alasan dari Manu agar Arjun segera pulang ke India. Benar saja, beberapa hari kemudian Arjun memutuskan untuk pulang ke India guna menghadiri pernikahan Manu. Sesampainya di India, betapa terkejutnya Arjun saat mengetahui jika hal ini merupakan akal-akalan dari Manu. Namun di lain sisi, Arjun dapat memahami jika Manu terpaksa berbohong karena dia sangat merindukannya. ओए तुझे घोड़ी पे बैठा देखने आया था? ओए तेरा दोस्त आज का बंदा है. Hingga akhirnya setelah mengenang indahnya masa lalu, Manu bertanya kepada Arjun kenapa dia sangat berambisi untuk menjadi musisi terkenal. Kemudian Arjun memberitahu Manu jika dulunya kakek Arjun adalah seorang penyanyi sufi terkenal. Hingga suatu ketika pemerintah mengirim sang kakek untuk menjadi perwakilan India dalam acara budaya yang diselenggarakan di Stadion Wembley. Yang dimana hal ini sebenarnya menjadi kesempatan emas bagi sang kakek untuk bernyanyi di hadapan ribuan penonton.
Namun apa daya karena sang kakek merasa begitu grogi, alhasil suaranya malah tersendat-sendat dan membuatnya tidak bisa bernyanyi. Sehingga atas kejadian itu sang kakek merasa telah mengecewakan negaranya. Hingga akhirnya karena tak kuat menahan beban mental, sang kakek memutuskan untuk bunuh diri. Dan hal ini jugalah yang melatar belakangi kenapa keluarga Arjun sangat membenci musik. Beberapa hari kemudian Arjun memutuskan untuk kembali ke London. Sesampainya di London, Arjun memberitahu teman-temannya jika dia akan mengajak Manu untuk bergabung ke dalam bandnya. Karena Arjun merasa jika Manu ternyata memiliki bakat musik yang cukup hebat. Setelah itu Arjun mengirimi Manu tiket pesawat lalu menyuruh agar pria menjemput Manu di bandara. Sesampainya di bandara, Manu terpaksa melepas seluruh pakaiannya karena tidak lolos uji detektor metal. Yang mana hal ini dikarenakan saat kecil Manu pernah menelan uang koin. Melihat penampilan dan tingkah konyol Manu membuat pria sedikit tertawa. Dan saat pertama kali berjumpa dengan pria tanpa basa-basi, Manu langsung merayunya. I love you, Yan. Kemudian selepas dari bandara mereka menuju ke apartemen Arjun dan sesampainya di sana. Setelah berkenalan dengan Wasim dan Suheb, Manu meminta agar Arjun mengajaknya untuk berkeliling kota London. Seminggu kemudian akhirnya kini mereka harus kembali untuk konser dan untuk sementara Arjun menyuruh agar Manu menjadi backing vokal. Namun tiba-tiba saat Arjun bernyanyi, tanpa sengaja dia terkena asap dari konser dan membuatnya kesulitan untuk bernyanyi. Maka dari itu Arjun menyuruh agar Manu untuk menggantikannya sebagai vokalis. Dan dari sinilah masalah bermula. Siapa sangka jika suara Manu ternyata lebih keren dibanding suara Arjun. Dan hal ini membuat penonton semakin mengidolakan Manu dibanding Arjun. Tentu saja hal tersebut membuat Arjun merasa iri terhadap Manu. Namun sementara itu Arjun masih bisa untuk menahan rasa irinya terhadap Manu dengan alasan persahabatan. Dan setelah konser tersebut London Dream mendapat kontrak untuk melakukan tur keliling dunia. Dan tentu saja hal ini membuat mereka semua sangat bahagia. Dan untuk tur pertama mereka mengadakan konser di Paris. Dan saat konser ini penonton malah lebih mengidolakan Manu dibanding Arjun. Tentu saja hal ini membuat rasa iri Arjun semakin menjadi-jadi. Apalagi setelah konser tersebut Arjun melihat Manu menyatakan cintanya kepada pria. Dan siapa sangka jika pria juga menerima cinta dari Manu. Menghadapi dua kenyataan tersebut membuat hati Arjun hancur berkeping-keping. Sebab semua impiannya malah direbut oleh Manu dengan mudahnya. Atas hal tersebut Arjun lantas mengadu kepada Tuhan kenapa dia dengan mudahnya memberikan mimpinya kepada Manu. Yang mana Arjun merasa jika dialah yang dari dulu telah bekerja keras. Tapi kenapa pada akhirnya Tuhan malah memberikan seluruh impiannya kepada Manu. Setelah itu Arjun pergi menemui Manu yang tengah mabuk. Dengan polosnya Manu memberitahu pada Arjun jika pria telah menerima cintanya. Kemudian sambil menangis Arjun meminta maaf pada Manu karena dia berencana melakukan keburukan kepada Manu. Di hari selanjutnya mereka akan mengadakan konser ke Roma, Italia. Namun sebelumnya Arjun dan Suheb mengajak Manu untuk menuju ke sebuah klub malam. Dan tiba-tiba datanglah wanita yang menghampiri Manu dan memberinya sabu-sabu. Namun sang wanita menjelaskan pada Manu jika itu adalah garam halus. Dan dengan polosnya Manu mempercayai wanita tersebut dan lantas mencicipinya. Dan alhasil setelah beberapa kali diberi sabu-sabu Manu mulai kecanduan. Hingga pada akhirnya waktu konser tiba. Dan Manu yang tidak bisa mengendalikan diri karena sudah teler lantas meninggalkan panggung. Sementara itu dalam konser tersebut lagi-lagi Arjun kembali dibuat kecewa. Sebab para penonton tetap saja meminta agar Manu segera tampil. Setelah konser tersebut wanita tadi terus saja memberi Manu sabu-sabu dan membuat Manu tak sadarkan diri. Lalu ia menaruh Manu ke dalam sebuah mobil. Dan dari kejauhan Arjun lantas menghubungi ambulan agar membawa Manu menuju ke rumah sakit. Saat di rumah sakit Arjun dan Suheb berpura-pura jika dia telah menyelamatkan Manu. Dan malah menyalahkan Manu sebab gara-gara Manu mereka kini harus gagal melanjutkan tur ke Amsterdam. Tidak berhenti di situ saja. Arjun juga mengundang wartawan untuk menghancurkan karir Manu. Dengan membuat berita jika Manu telah menjadi pecandu narkoboy. Namun tiba-tiba salah satu wartawan mewawancarai Manu dan membuat pertanyaan seolah-olah Arjunlah yang telah menjebak Manu. Tentu saja pertanyaan itu membuat Manu marah terhadap wartawan tersebut. Sebab Manu menganggap jika Arjun adalah sahabat terbaiknya yang telah memberikan segalanya. Dan tidak mungkin jika Arjun yang telah menjebaknya. Kemudian setelah dari Roma, dikarenakan konser turnya telah batal, kini mereka harus kembali ke London. Dan sesampainya di London, Simon menjelaskan pada Arjun
jika sebenarnya tujuan akhir dari tur tersebut adalah Stadion Wembley. Namun gara-gara kasus Manu, konser tersebut akan dibatalkan. Could have put you on at Wembley. Sementara itu, mendengar kata Stadion Wembley membuat Arjun mendadak kaget dan memohon pada Simon agar mengizinkannya untuk tetap melanjutkan konsernya di Stadion Wembley. Sebab bagi Arjun, konser di Wembley adalah impian terbesarnya. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya Simon setuju untuk melanjutkan konser London Dream di Stadion Wembley. Kemudian, Manu yang tidak ingin mengecewakan Arjun lantas berjanji padanya akan berhenti memakan narkoba dan juga berjanji untuk mengguncang Wembley dengan harapan agar bisa mewujudkan mimpi Arjun. Namun di lain sisi, Arjun malah berniat untuk kembali mencelakai Manu dengan harapan agar Manu tidak bisa tampil. Sebelum konser berlangsung, Manu terus menahan diri agar tidak lagi menggunakan narkoba. Namun di lain sisi, Arjun berharap agar Manu terus menggunakan narkoba agar nantinya dia gagal tampil di Wembley. Sehari sebelum konser berlangsung, Arjun mendatangi pamannya dan memberinya tiket London Dream untuk melihat konsernya di Stadion Wembley. Di malam selanjutnya akhirnya tibalah waktu konser. Di lain sisi, tambahlah ribuan penonton yang telah memenuhi stadion untuk melihat konser agung tersebut. Sebelum konser berlangsung, datanglah wanita penghibur yang ditugaskan oleh Shoaib untuk kembali memberi Manu narkoba. Namun kali ini Manu menolaknya dan malah menginterogasi wanita tersebut mengenai alasan kenapa dia menjebaknya dan menanyai siapakah sosok yang telah menyuruhnya. Merasa terpepet, akhirnya wanita tersebut pergi melarikan diri. Dan di lain sisi, pria yang melihat Manu pergi bersama wanita asing lantas memutuskan untuk membuntuti mereka. Sementara itu, melihat kedatangan pria, wanita tadi lantas berjongkok di hadapan Manu dan bergaya seolah-olah telah melakukan hubungan terlarang. Mendapati hal tersebut, pria yang salah paham lantas menghampiri Manu dan memutuskan cintanya. Tentu saja hal ini membuat perasaan Manu hancur berkeping-keping. Dan setelah itu datanglah Shoaib yang memberi Manu alamat bandar narkoba dengan tujuan agar Manu terus mengalami kecanduan narkoba sehingga karirnya akan hancur. Beberapa saat kemudian akhirnya konser dimulai dan di awal kini Arjun mulai bernyanyi. Sementara di lain sisi Manu tengah menggunakan narkoba agar tubuhnya kembali segar. Namun setelah Arjun bernyanyi, para penonton terus saja menyebut nama Manu. Dan hal ini membuat Arjun merasa sangat marah dan malah membuat kerusuhan di atas panggung. Dan menuduh Manu telah merebut seluruh impiannya, termasuk cinta pria dan juga mimpinya untuk mengguncang Wembley. Setelah meluapkan kemarahannya di hadapan para penonton, datanglah Manu yang bersiap-siap untuk bernyanyi. Dan di sini Manu baru menyadari jika selama ini dirinya telah merebut segala impian Arjun. Di pagi harinya, karena merasa sangat bersalah, Manu memutuskan untuk pulang ke India. Setelah kejadian tersebut, Arjun juga merasa sangat bersalah karena telah melakukan kejahatan terhadap Manu. Namun Arjun tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf. Kemudian datanglah sang paman yang memberi wejangan pada Arjun jika sejak awal dirinya sudah berpikir jika mungkin masalah ini pasti akan terjadi. Sebab menurut sang paman, Manu memang lebih berbakat dibanding Arjun. Maka dari itu, sang paman berharap agar Arjun bisa menerima kenyataan tersebut. Dan untuk itu, sang paman mengajak Arjun kembali ke India untuk meminta maaf kepada Manu. Sesampainya di India, akhirnya dua sahabat tersebut saling meminta maaf. Dan tanpa rasa dendam, Manu bersedia memaafkan Arjun. Dan dia juga meminta maaf karena secara tidak sadar dia telah merebut mimpi Arjun. Hingga pada akhirnya setelah saling memaafkan, mereka berdua kembali bersatu dan kembali mengadakan konser di Stadion Wembley. Dan kali ini konser mereka benar-benar mengguncang Wembley. Dan setelah itu film tamat.